Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 219, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Bruno Emer, putra bungsu yang paling dicintai dari keluarga Emer, juga merupakan keponakan Camelia Emer. Namun, dia adalah playboy yang sombong, mendominasi, dan menantang. Di masa lalu, Aiden Enzo telah memberinya pelajaran, dan keduanya menimbulkan banyak masalah. Kali ini, mengapa dia tiba-tiba datang ke Sanjiang? Aiden Enzo mengerutkan kening. Saat dia akan berbalik dan keluar, sesosok tubuh bergegas masuk ke pintu bangsal. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa yang sangat menjijikkan. Haha, Aiden Enzo, sudah lama. Bagaimana, apakah kamu terkejut melihatku? Bruno Emer, mengenakan jas putih, dijahit dengan baik dan terlihat mahal. Jam tangan mewah dengan penampilan tampan dan tampilan sosok yang proporsional. Ini ditayangkan di TV, itu adalah pakaian seorang bintang besar. Di belakangnya, diikuti oleh 4 pengawal berjas hitam, semuanya adalah prajurit dari keluarga Emer dengan ekspresi serius di wajah mereka. Saat Bruno Emer muncul, itu mewakili semacam pesolek. Menjumlahkan seluruh tubuhnya, ada lebih dari 10 juta. Sejak dia memasuki pintu, Aiden Enzo merasa ada yang tidak beres dengan pria ini. Kesombongan yang terungkap di sekujur tubuhnya tidak berbeda dari sebelumnya. Sedikit tidak terduga, tapi tidak apa-apa. Aiden Enzo menatap Bruno Emer yang duduk tegak di sofa, dan berkata dengan tenang. Bruno Emer ini benar-benar kasar, dia sama sekali tidak memperlakukan semua orang di bangsal sebagai orang luar. Bruno Emer duduk, menyilangkan kakinya, dan aura yang mendominasi mengalir keluar secara alami. Dia melirik Vivian Low di ranjang rumah sakit, dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Ini Vivian Low, halo." Dia mengangkat tangannya sambil menyapa. Terlihat sangat tidak sopan. Namun, ini Bruno Emer, dalam kamusnya, tidak ada kata hormat. Ya, itu juga rasa hormat yang dimiliki orang lain untuknya. Vivian Low bingung, memandang Aiden Enzo dengan curiga, dan bertanya, siapa ini? Sama seperti Aiden Enzo ingin menjelaskan, Bruno Emer berdiri, meletakkan tangannya di saku celananya, dan berkata dengan penuh kemenangan, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bruno Emer, keluarga Emer, tepatnya, saya keponakan Camelia Emer. Keponakan Camelia Emer. Vivian Low tercengang, matanya tertuju pada Bruno Emer, dan dia melirik beberapa kali dengan hati-hati. Orang ini sangat sombong dan sombong. Vivian Low tidak menyukainya, dan merasa jijik tanpa alasan. Namun, sulit baginya untuk menunjukkannya, jadi dia hanya bisa tersenyum ringan dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Bruno Emer tidak peduli. Dia menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan bertanya dengan setengah tersenyum, Aiden Enzo, kamu tidak terlihat begitu baik, sepertinya istrimu tidak tahu siapa kamu, atau, aku akan memberitahunya. Ketika dia mengatakan ini, mata Bruno Emer penuh dengan rasa puas diri, dan seringai di sudut mulutnya juga membawa rasa tertekan. Aiden Enzo mengangkat alisnya, menatap Bruno Emer dengan mata dingin, dan berkata dengan suara rendah, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bruno Emer mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya merasa bosan dan ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Hei, kakak ipar, apakah Aiden Enzo memberitahumu bahwa dia berasal dari keluarga Enzo? Bruno Emer menatap Vivian Low yang bingung sambil menyeringai, dan melanjutkan, apakah kamu kenal keluarga Enzo? Kamu belum mengunjungi rumah mertuamu sampai sekarang, kan? Apa maksudmu? Vivian Low bertanya dengan cemberut. Bruno Emer melirik Aiden Enzo yang berwajah biru, tersenyum dan berkata, kakak ipar, sebenarnya Aiden Enzo bukan orang biasa, dia. Sebelum dia selesai berbicara, Aiden Enzo mengambil langkah maju dan mencengkeram kerah Bruno Emer dengan keras. Dengan mata dingin, dia berteriak dengan suara rendah, Bruno Emer, jangan bermain api. Segera, keempat pengawal di belakang Bruno Emer sangat terkejut sehingga mereka segera berdiri dan menyentuh punggung bawah mereka satu demi satu.
Pada saat yang sama, orang-orang Tergiosiso juga segera masuk, menghadapi para pengawal itu. Bruno Emer mengangkat tangannya, dengan senyum menghina di sudut mulutnya, dia berkata, "Baik, baik, saya tidak akan berbicara tentang kantor pusat, tetapi bagaimana Anda menyembunyikannya?" Aiden Enzo mendorong Bruno Emer dengan tiba-tiba, mengeluarkan perintah untuk mengusir, dan berkata, "Keluar." Bruno Emer juga tahu bahwa dia bosan, menyesuaikan dasi dan kerahnya, lalu mencibir 2 kali, dan berkata, "Aiden Enzo, kita akan bertemu lagi, saya harap lain kali kita bertemu, kamu masih bisa berdiri denganku." Setelah selesai berbicara, Bruno Emer tertawa dan memimpin orang-orang keluar dari rumah sakit. Di pintu, Bruno Emer masuk ke mobil sport Aston Martin merah, mengaitkan jarinya langsung ke pria di pintu mobil, dan berkata, "Pergi, atur beberapa orang, dan buat masalah untuk Deacon." Pria itu membungkuk turun dan berkata dengan hormat, "Ya, Tuan Muda." Bruno Emer melirik ke gerbang rumah sakit, dengan cibiran konspirasi di sudut mulutnya. "Aiden Enzo, aku tidak bisa mengalahkanmu sebelumnya, tapi sekarang kamu telah meninggalkan keluarga Enzo, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Keluarga Enzo dari Pulau Tianxin, apa hebatnya itu? Di sini, di bangsal, suasananya agak membosankan. Duduk di ranjang rumah sakit, Vivian Low memandang Aiden Enzo di seberangnya, dan bertanya setelah sekian lama, "Apa maksudnya barusan?" "Keluarga Enzo, Aiden Enzo, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Vivian Low sedikit mengernyit. Dia tidak bodoh, dia telah mengalami begitu banyak hal baru-baru ini, dan semuanya tampaknya terkait dengan identitas Aiden Enzo. Aiden Enzo, menantu keluarga Low yang tidak berguna sejak awal, secara bertahap menjadi berbeda, kaya, dan berkuasa. Vivian Low perlahan menerima semua ini. Tapi melihat ke belakang sekarang, sepertinya ada rahasia besar di dalamnya. Dan rahasia ini persis seperti yang Aiden Enzo tidak pernah berani katakan pada dirinya. Wajah Aiden Enzo agak suram, dia melirik Vivian Low, memindahkan kursi dan duduk. Setelah berpikir lama, Aiden Enzo berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Vivian Low mengangguk. Aiden Enzo berkata, "Jika saya memberitahu Anda bahwa setelah Anda mengetahui tentang masalah ini, atau jika lebih banyak orang mengetahuinya, itu akan menyebabkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda masih ingin tahu?" Aiden Enzo juga ingin memberitahu Vivian Low tentang identitas sebenarnya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan mudah. Sebab, masih banyak hal yang belum ia atur, dan masih banyak hal yang belum ia temukan. Termasuk keluarga Emer, keluarga Ibu Lian, orang-orang di belakang Camelia Emer, kecelakaan ibu, hilangnya Adelina Enzo, dan lainnya. Dan di sini, yang terpenting adalah sang ayah, Pulau Tianxin. Semua orang, seperti jaring, siap memusnahkan keluarga Enzo kapan saja. Dan di balik semua ini ada tangan hitam tak dikenal. Vivian Low juga diam, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan bertanya. Melihat ekspresi Aiden Enzo, dia sampai pada penilaiannya sendiri dan berkata, "Jika ada bahaya nyata, saya lebih suka tidak tahu, dan saya bersedia menunggu sampai hari Anda dapat memberi tahu saya." Aiden Enzo juga tersenyum lembut, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Vivian Low. Setelah duduk sebentar, Aiden Enzo keluar. Geraldine Sol masih perlu membuat beberapa pengaturan, lagi pula dia kehilangan kedua tangannya, dan dia harus datang ke rumah sakit untuk hal-hal yang berantakan. Tidak lama setelah Aiden Enzo pergi, Vivian Low sedang berbaring di tempat tidur, dan beberapa tamu tak terduga datang ke bangsal. Tepatnya, seorang pria tua di kursi roda yang didorong masuk oleh penjaga pribadi. Ada perasaan tua dan sekarat. Namun, itu memberi orang aura keagungan yang sangat kuat dan tidak aktif. Keagungan ini tak tertandingi. Kakinya diselimuti selimut tipis, dan di belakangnya berdiri 8 pengawal yang mengenakan jas tunik hitam dan memegang payung lipat hitam, masing-masing bukan orang biasa, karena matanya berbeda. Ketidakpedulian, penghinaan, juga kesombongan yang tidak dapat diganggu-gugat. Dibandingkan dengan para pengawal di sekitar Bruno Emer sebelumnya, mereka hanyalah raja, mampu menghentikan ribuan keberadaan dengan satu. Selain itu, masing-masing memiliki lambang emas di lehernya, belati pendek. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.